Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan saya Amalia Tina dalam program Berbagi Ilmu dan Manfaat. Ya, pemirsa channel terpilih MTA TV dan saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dalam program BIM kita akan membahas tema ketahanan pangan, karena hari ini 16 Oktober 2024 bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia yang merupakan momentum untuk mewujudkan ketahanan swasembada pangan. Nah, tahun ini Hari Pangan Sedunia mengambil tema hak atas pangan untuk kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik. Ya, Organisasi Pangan dan Pertanian FAO ini mengungkapkan bahwa walaupun stok pangan di dunia ini cukup untuk memenuhi permintaan global dan menghasilkan lebih banyak dari populasi, tapi ternyata kelaparan masih saja terjadi. Ada 733 juta orang yang menghadapi bencana kelaparan. Ini karena guncangan cuaca yang berulang, konflik, kemerosotan ekonomi, kesenjangan, dan juga pandemi. Nah, tentunya hal ini harus jadi perhatian penting ya bagi seluruh masyarakat dunia, terutama Indonesia, tentang bagaimana agar kita bisa mencapai ketahanan pangan nasional begitu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai ketahanan pangan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio MTA TV. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian UNS, ada Ibu Dian Rahmawati, ASTP MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Dian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Ini kita bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2024 dan hari ini kita akan berbincang tentang ketahanan pangan ya Ibu Dian ya. Ini silahkan Ibu bisa dijelaskan terlebih dahulu, ketahanan pangan itu sebenarnya apa sih? Iya, sebenarnya kalau kita bicara ketahanan pangan namanya bertahan ya, bertahan. Jadi ketahanan pangan ini memang pangan sebagai makanan kebutuhan pokok manusia ya. Jadi kebutuhan pokok manusia, pangan itu sangat penting ya. Ya. Nah, kalau kita yang dimaksud dengan ketahanan pangan itu ada beberapa definisi menurut beberapa organisasi gitu ya. Tapi intinya ketahanan pangan ini merupakan kondisi yang mana sebuah rumah tangga atau individu gitu ya. Rumah tangga atau individu itu dia bisa mengakses pangan ya, bisa mengakses pangan secara memadai, kemudian dia berkualitas, aman, bergizi ya. Dia bisa mengakses makanan itu untuk aktivitas hidupnya ya. Dia tetap sehat, tetap aktif, dan untuk hidup yang terus berkelanjutan gitu ya, tetap produktif, berkelanjutan. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Iya, ini tadi kita sudah bahas pengertiannya ya tentang ketahanan pangan. Tentunya Ibu Dian, kita juga mengundang pemirsa dan pendengar untuk bergabung bersama kami bisa melalui line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan melalui WA dan SMS di nomor 0811 2553000. Ya, kita akan bahas lebih lanjut tentang ketahanan pangan. Kalau tadi kan sudah disebutkan ya bagaimana pengertiannya. Lalu untuk ketahanan pangan ini, Ibu Dian, siapa saja sih kiranya yang berperan nih untuk menjaga ketahanan pangan gitu? Ya. Siapa yang berperan kalau ditanya begitu menarik ya. Jadi yang namanya ketahanan pangan pasti ada banyak pihak yang terlibat. Tapi yang pertama itu adalah dalam sebuah negara itu pastinya pemerintah, karena dia yang menjamin pemerintah itu yang menjamin kelangsungan hidup rakyat kita ya, rakyat ya gitu. Nah, kemudian kalau pemerintah itu pasti semua lembaga yang ada di bawahnya itu mestinya ikut terlibat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pastinya masyarakat secara umum gitu ya. Masyarakat juga harus terlibat dari kalangan manapun, dari lapisan manapun. Dan yang ketiga adalah individu atau tiap personal itu juga harus terlibat atau bertanggung jawab dalam ketahanan pangan ini gitu ya. Mungkin masih ingat kita kondisi ketika pandemi gitu ya. Ketika pandemi waktu itu orang itu berlomba-lomba menumpuk makanan gitu ya, menumpuk makanan.
siapa yang bisa menumpuk makanan dalam jumlah banyak atau pangan dalam jumlah banyak, dia yang bisa bertahan hidup. Karena kan kita mau kemana-mana dibatasin, Iya, betul. gitu ya, mau kemana-mana dibatasin. Ini kalau sudah ada info mau ada lockdown gitu ya, nah udahlah supermarket tuh ramai banget ya, sampai dibatasi semua, beli gula dibatasi, beli ini dibatasi. Nah maka saat itu orang berlomba-lomba beramai-ramai menanam macam-macam, ya nggak ada kesibukan di luar, terus di rumah nanam sayuran dan sebagainya, karena merasa bahwa pangan itulah yang jadi sesuatu yang tetap untuk orang itu bisa bertahan selama masa pandemi gitu. Nggak harus kemana-mana, asal punya stok pangan aman. Oke, jadi tiap individu juga harus bertanggung jawab gitu. Ya. Jadi di masa pandemi ini ternyata jadi langkah awal ya Ibu ya untuk kita bisa menerapkan ketahanan pangan. Tadi salah satunya adalah dengan mulai tanam-menanam gitu ya bahan pangan di rumah, karena mungkin gabut ya Ibu ya di rumah ya. Tidak boleh keluar kemana-mana, jadi tanam-menanam. Nah ternyata ini jadi salah satu bentuk ini ya, kegiatan ketahanan pangan begitu. Nah, lalu untuk ketahanan pangan sendiri nih Ibu, dalam masyarakat ini masyarakat bisa dibagi menjadi berapa pilar dalam mendukung ketahanan pangan ini? Jadi kalau dikatakan pilar ketahanan pangan itu terkait dengan proses ya yang perlu di atau kegiatan yang memang perlu disiapkan untuk menjaga ketahanan pangan itu sendiri gitu. Yang pertama penyediaan pangan ya, penyediaan pangan. Jadi untuk menjaga biar ketahanan pangan itu tetap berada di level yang normal ya, di level yang normal, dalam suatu wilayah itu harus tersedia pangan yang cukup, tidak boleh minus. Makanya kalau di Indonesia itu ada Bulog ya, salah satunya karena beras itu jadi makanan pokok. Bulog itu selalu menyediakan beras untuk beberapa bulan ke depan, itu stok ready ya, siap gitu ya, dan cukup untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, harapannya seperti itu. Jadi ini disuplai dari produksi yang ada di Indonesia sendiri di dalam suatu negara, kemudian disuplai dari impor, ya kalau memang terpaksa atau dipaksa harus impor gitu ya. Ya seperti misalnya beras itu kadang-kadang Bulog juga harus impor gitu, nggak mesti ini. Kemudian gandum, Indonesia juga nggak memproduksi gandum, tidak membudidayakan gandum, tapi produksi mie instan terbesar di seluruh dunia gitu ya Indonesia. Nah itu terpaksa impor, gitu. Kemudian kedelai ini entah terpaksa atau dipaksa ya. Ya itu juga kita tiap hari makannya orang Indonesia tuh tahu tempe, tapi kedelai itu juga impor. Gitu. Nah ini faktor pertama penyediaan pangan. Yang kedua kestabilan ketersediaan ya. Jadi keberlanjutannya, misalnya kalau beras tadi itu Bulog sudah menyiapkan kebijakan, pokoknya selama beberapa bulan itu harus tersedia, entah itu dari produksi dalam negeri atau itu dari impor gitu ya. Nah itu keberlanjutan, artinya ada program yang terus-menerus. Kemudian kalau kemarin sempat kita dengar istilah food estate ya, food estate atau lumbung pangan, nah itu sebenarnya salah satu program untuk keberlanjutan ketersediaan pangan gitu. Nah diantaranya itu, nah itu kalau itu benar-benar memang tanggung jawab dari pemerintah gitu ya, kalau untuk penyediaan bagi seluruh rakyatnya gitu. Jadi stabil ya, keberlanjutannya nanti seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga ada keterjangkauan pangan. Yang namanya keterjangkauan itu bisa dilihat dari terutama ya faktor ekonomi. Ya harganya bagaimana? Apakah rakyat itu bisa membeli, tiap individu ya dalam suatu wilayah itu bisa membeli pangan tersebut atau tidak? Ya kemudian yang kedua, apakah bisa mengakses? Jadi kalau misalnya orang yang tinggalnya jauh dari kota, mungkin jarang makan pizza, misalnya ya, ini contoh ekstrimnya aja, karena memang di sana orang nggak jualan kecuali mau bikin sendiri gitu, ya. Nah, makanan terutama kalau ketahanan pangan ini terkaitnya dengan makanan pokok. Harapannya semua makanan pokok itu bisa diakses. Artinya orang itu nggak harus melalui jalan yang susah untuk sampai ke sana, nggak harus menyeberang lautan, apalagi lautan api ya Mbak. Gitu. Kemudian yang itu terkait dengan keterjangkauan. Yang keempat, pilar keempat adalah pemanfaatan dan keamanan pangan. Ya, jadi ini terkait dengan kualitas, ya kualitas dari makanan. Jadi makanannya itu atau bahan pangannya itu selain tadi bisa diakses, terjangkau, itu juga harus aman, bergizi. Ya, dua itu artinya dia harus berkualitas. Karena kalau tiap hari kitanya misalnya yang ada makan nasi aja tanpa yang lain, otomatis kan untuk aktivitas yang lain-lain metabolisme tubuh itu nggak akan bisa disupport dari sumber karbohidrat saja gitu ya. Ya harus ada yang lain juga. Ya artinya
Dan untuk berkualitas, aman itu juga memang butuh apa ya, yang lebih, harga yang lebih ya gitu, apalagi aman ya. Karena keamanan kalau makanan aman itu memang levelnya berada di level paling tinggi dari suatu kualitas bahan pangan. Ya. Level pertama ya yang penting cukup aja. Kalau aman itu memang pada level tertinggi, tapi harapannya semua itu terpenuhi. Ya. Oke. Iya. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa memang pemerintah sudah ada Bulog ya Ibu ya untuk bagaimana mengatur kestabilan pangan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin tidak sih Ibu beras ini nanti akan habis ataupun beras ini nanti akan berkurang jumlahnya. Nah, mau tidak mau kita masyarakat Indonesia kan harus beralih nih pangannya, beralih ke bahan alternatif lainnya. Nah, bagaimana atau apa saja nih bahan-bahan alternatif pengganti beras ini? Mungkin ini nanti sekarang atau ini saya mau menunjukkan dulu kalau Indonesia itu ya. Indonesia itu indeks ketahanan pangannya di dunia itu masuk nomor 63 dari 130 berapa ya, 33 atau berapa negara di dunia ya, jadi ada di tengah. Jadi sebenarnya juga nggak yang miskin-miskin amat, maksudnya ekstrim banget ya, gitu ekstrim ya, banget gitu dalam rangka dia bertahan ya, dalam rangka Indonesia itu bertahan terkait dengan pangan. Kemudian ini artinya Indonesia punya sumber daya tadi, diantaranya padi itu tadi ya, yang kemudian jadi beras. Nah selain beras selain beras sebenarnya masih ada alternatif lain yang tadi Mbak Amalia sampaikan tadi ya. Sumber karbohidrat itu banyak ya, ada umbi-umbian, ada serealia yang lain ya. Jadi sumbernya ada dua, karbohidrat dan umbi-umbian. Serealia dan umbi-umbian. Nah, beras ini masuk dalam serealia ya, masuk dalam serealia. Nah, serealia itu selain beras itu ada jagung. Ya, bukan beras ya, padi lebih tepatnya. Karena beras itu nggak hanya dari padi. Ada padi, ada jagung. Kemudian ada millet. Nah, kalau pernah dengar millet, kemudian ada sorghum, gitu, ada sorghum. Nah, itu semua serealia. Kemudian yang umbi-umbian itu banyak sekali ya, diantaranya mungkin ada ubi jalar, singkong. Kemudian itu yang paling banyak dikenal, ya. Nanti belum uwi kalau pernah dengar, garut. Kemudian apalagi suwak, porang, dan masih banyak lagi yang lain gitu. Nah, tapi memang padi itu yang paling utama dan jadi makanan pokok sampai sekarang. Itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau beralih bisa aja. Tapi tadi pertanyaannya jadi kendala. Jadi kendala kalau mau beralih gitu ya. Pertanyaannya jadi kendala. Padahal kalau kita misalnya mau beralih ya, di antaranya kita bisa pakai sorghum. Ya, misalnya ya, sorghum. Sorghum itu kalau orang Jawa bilang itu cantel. Ya, cantel. Nah, kenapa beralih ke sorghum? Dan kenapa orang Indonesia itu sebenarnya sebelumnya ya, kenapa mereka itu suka sekali makannya itu beras, nasi beras, nasi padi, dari padi ya. Karena memang dia itu rasanya cocok untuk campur ngeblend gitu ya dengan semua makanan. Ya, dikasih sayur enak, dikasih lauk. Iya, dikasih lauk semuanya cocok. Nah, sebenarnya serealia yang lain kalau bisa mendekati mirip dengan nasi yang dari padi, insya Allah dia juga bisa mengganti. Nah, itu nanti teknologi yang bermain. Ya. Nah, kalau tanpa diapa-apakan, tanpa ada teknologi yang bermain, sorghum itu yang dari pandangan saya, dari berbagai literatur yang saya baca, itu cukup bisa menggantikan padi ini. Kenapa? Karena memang sorghum itu tidak cenderung netral, seperti halnya beras yang dari padi, gitu ya. Cenderung netral, kemudian kelebihan dia yang lain itu dia bisa tumbuh di lahan marginal, jadi yang minim air, minim unsur hara. Jadi kalau kita bilang itu bisa kita bilang lahan kering gitu ya. Disebar tumbuh iya, gitu tumbuh, ya, tumbuh gampang sekali dia itu tumbuh, gitu ya. Itu pun dengan kondisi seperti itu dia menghasilkan nutrisi yang bagus gitu ya di sorghumnya gitu. Kemudian kelebihan dia yang lain, dia itu indeks glikemiknya rendah. Ya, kenapa dikatakan indeks glikemiknya rendah? Artinya dia itu tidak cepat menaikkan gula darah kalau dibandingkan dengan nasi yang dari padi tadi. Ya, jadi nasi sorghum itu indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan nasi dari padi tadi. Gitu. Itu kelebihan dia. Ya.
Meskipun karbohidratnya tinggi, tapi indeks glikemiknya rendah. Ya. Terus dia juga proteinnya tinggi seperti halnya pada beras padi ya. Beras padi itu dia itu proteinnya selain dia karbohidratnya tinggi, juga proteinnya lumayan tinggi. Jadi kalau dimakan kita itu, kenapa kita itu ngerasa kenyang gitu? Ya, kenyang. Dia juga punya kelebihan protein. Jadi memang agak sulit digeser ya. Tapi itu memang tergantung kebiasaan. Dan satu lagi yang saya sampaikan tadi terkait teknologi. Nah, kalau kita mau bikin sesuatu yang mirip dengan beras padi, ya kita bisa bikin yang namanya beras analog. Nah, apa itu beras analog? Beras analog ini terbuat entah itu dari umbi-umbian, entah itu dari serealia yang saya bilang tadi. Itu dia dijadikan tepung, kemudian nanti diproses, ya, diproses sehingga dia bentuknya nanti mirip dengan beras yang dari padi. Ya, mirip. Nah, harapannya dengan seperti itu orang sudah, oh iya. Jadi dari sisi persepsi ya, dari matanya itu udah lihat, oh iya ini beras. Oh iya, beras. Beras gitu. Tapi bedanya memang kalau kita misalnya dapatnya dari umbi, misalnya dari ubi jalar ungu gitu ya, itu manis. Nah, makanya kita harus nyari sumber yang itu cenderung netral gitu rasanya. Betul. Cocok untuk segala macam sayur, lauk pauk. Masalahnya di masyarakat Indonesia ini karena mungkin sudah terbiasa makan beras padi ya, Bu ya. Jadi kalau mau beralih ke beras lainnya mungkin agak susah karena rasanya nggak seperti beras padi gitu. Nah, akhir-akhir ini sedang viral Ibu, ada beras porang. Nah, kalau beras porang ini apakah rasanya mungkin juga kandungannya juga sama dengan beras padi atau bagaimana? Jadi ini menarik ya, memang viral. Viral karena apa nih? Karena katanya dia lebih praktis penyajiannya daripada beras padi. Tidak perlu dia masuk rice cooker, dia hanya direndam air panas, dia langsung bisa dimakan gitu. Nah, ini beda cerita nih. Kalau pertanyaannya karena dia praktis, dikatakan praktis itu karena misalnya dia tinggal di situ, itu artinya instan. Ya, jadi ada teknologi di situ yang bisa menjadikan beras itu instan. Nah, itu bisa juga dibikin dari padi sebenarnya. Ya, tapi kalau permasalahannya bukan kepraktisan, permasalahannya itu, porang itu ketika dijadikan beras porang, dia itu punya kelebihan apa? Kelebihannya itu dia punya indeks glikemik yang lebih rendah, jadi lebih sehat buat diet gitu. Nah, kalau itu lain lagi gitu ya, bukan masalah kepraktisan. Tapi dari sisi harga memang lebih jauh lebih mahal. Ya. Nah, di Indonesia tuh porang itu cocok sekali tumbuh di Indonesia. Cuman kalau sudah diubah jadi beras, memang harganya jadi berkali-kali lipat. Gitu. Nah, itu sebenarnya teknologi berperan di situ. Nah, dari sisi keterjangkauan, aksesibilitas, kembali harga yang bermain. Nah, kalau orang Indonesia secara umum suruh makan itu ya mau pikir-pikir dulu ya dari sisi harga gitu. Dia lebih pilih nasi dari padi karena lebih murah. Lebih murah. Belum memikirkan ini lebih sehat. Betul. Itu. Memang ada beberapa orang yang sudah banyak begitu menawarkan ataupun mengkampanyekan nih, ayo pindah ke beras porang dengan kandungan yang lebih baik dan caranya lebih praktis dan lain-lain gitu. Tapi ternyata masyarakat ini masih banyak yang bergantung dengan nasi dari padi gitu. Nah, makanya tadi saya sorghum itu jadi salah satu pilihan ya, karena rasanya cenderung netral. Nah, kalau zaman nenek moyang kita itu sebenarnya udah biasa makan sorghum itu. Ya karena tahun 1980 kita mulai swasembada berusaha revolusi hijau ya tahun 1980 dan berusaha swasembada beras, itulah orang mulai semuanya sama rata, semuanya nanam padi. Nah, itu yang menjadikan keanekaragaman sumber daya alam kita, terutama makanan pokoknya itu jadi seperti hilang gitu. Dalam tanda kutip hilang ya. Terus yang lainnya jarang ditanam. Padahal sebenarnya bahan makanan pokok di Indonesia ini memang beragam, tapi betul. Karena adanya persamaan ini tadi, jadi orang Indonesia ini hanya kenal beras, apalagi anak-anak zaman sekarang ya Bu, yang tidak melalui masa-masa itu kan mereka kenalnya hanya bahan makanan pokok itu apa? Beras gitu, tidak mengenal bahan makanan pokok lainnya. Betul ya, benar-benar sekali itu. Nah, ini juga perlu untuk kita bisa mengenal ya, berarti ya Bu ya, apa saja sih bahan makanan pokok yang bisa mungkin
menjadi alternatif pengganti beras gitu. Betul. Ya Ibu, kita perlu jeda sebentar Ibu ya untuk kita lanjutkan di segmen kedua nanti. Ya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, kembali lagi dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat, masih dengan tema ketahanan pangan dengan Ibu Dian Rahmawati A, STPMP. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian UNS. Ya Ibu Dian, kita lanjutkan perbincangan kita tadi ya. Kita tadi sudah berbincang tentang apa itu ketahanan pangan, apa itu juga bahan alternatif pengganti beras untuk kita tetap bisa menjaga kestabilan pangan dan lain-lain. Kita juga sudah berbicara tentang bahan alternatif dan kandungan gizinya. Lalu sekarang kita akan bicara tentang ini Bu. Lalu bagaimana peran industri di Indonesia ini untuk mendukung ketahanan pangan atau kestabilan pangan ini dari bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi? Ya, oke. Baik, menarik sekali ya Mbak, karena memang tadi sempat saya sampaikan gitu bahwa yang namanya ketahanan pangan itu perlu dukungan dari pertama pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian individu. Nah, masyarakat ini diantaranya memang dari sektor industri gitu ya, karena makanan itu kan tidak hanya makanan yang fresh kemudian diolah di rumah, ada juga makanan yang diolah di industri, bahan pangan diolah di industri menjadi makanan yang itu kemudian dikonsumsi oleh individu-individu gitu ya, rumah tangga gitu ya. Nah, jadi industri itu ketika dia mau berperan ya, dalam ketahanan pangan itu harus ada inovasi-inovasi berupa diversifikasi pangan. Ya, diversifikasi itu artinya apa? Penganekaragaman olahan pangan. Ya, jadi misalnya nih, kalau kita tadi contohnya dari beras, kembali lagi ke beras, jadi nasi yang dari padi gitu ya. Nah, industri bisa melakukan diversifikasi produk olahan yang beras juga, tapi bukan dari padi, misalnya beras jagung, ya beras jagung, atau istilahnya itu grits, ya beras jagung. Nah, kemudian tadi saya sempat sampaikan tentang sorghum, beras sorghum. Ini mungkin kelihatannya kalau masuk pertama di pasar itu akan agak aneh gitu ya, sulit gitu ya, tiba-tiba berpindah ke sana gitu ya. Tapi ketika itu disubstitusikan pelan-pelan. Misalnya pertama ada dicampur dulu dengan nasi padi, substitusinya atau campurannya itu mungkin 10%, sedikit-sedikit tambah banyak, itu akan membuat masyarakat itu jadi terbiasa. Betul. Ya, tiap individu itu akan terbiasa mengkonsumsi berbagai macam beras-berasan tadi, gitu ya. Selain padi ya. Selain dari padi. Misalnya nih, jadi itu diversifikasi gitu ya. Tentu saja kalau sudah diolah dan siap dimasak di rumah itu akan jadi produk yang menarik dan membantu ketahanan pangan dengan diversifikasi tadi. Kemudian untuk itu industri juga butuh fasilitas ya, fasilitas dan teknologi tepat guna. Kalau terutama itu di industri rumah tangga, gitu ya, butuh pengadaan teknologi tepat guna, dan teknologi tepat guna ini biasanya memang sebagian itu diintroduksi dari perguruan tinggi, ya, dari hasil-hasil penelitian. Gitu. Nah, kemudian selain diversifikasi itu untuk meningkatkan kualitas, keamanan dari makanan olahan itu perlu pendampingan, terutama di industri rumah tangga, karena banyak sekali ya produk pangan yang dihasilkan dari industri rumah tangga, bukan hanya dari pabrik-pabrik yang besar, gitu ya, dari industri-industri besar. Nah, itu perlu pendampingan bagaimana agar industri rumah tangga itu menghasilkan makanan yang diolah dengan proses yang benar. Nah, istilahnya itu CPPOB, cara pengolahan pangan yang baik, atau CPPP ya. Bagaimana cara mengolah pangan itu dengan baik sehingga itu akan dihasilkan makanan yang berkualitas, aman, gitu ya, aman. Kan nggak mungkin juga kalau kita tuh makan makanan yang kita nggak tahu prosesnya di mana. Kalau di sana di industri itu prosesnya jorok ya gitu, terus sampai ke kita kan nggak tahu. Ya, artinya bisa jadi sampai ke kita itu nggak aman gitu. Ya, betul. Ya, seperti itu. Jadi perlu pendampingan dari pemerintah, kembali lagi ya, pemerintah lewat instansi-instansi terkait. Nah, kemudian untuk industri rumah tangga yang punya dedikasi yang kuat terkait diversifikasi produk ya,
bahan-bahan selain yang biasa dikonsumsi. Misalnya kalau nasi itu ada gantinya yang lain, misalnya dari singkong, dari tepung singkong, tepung sorghum dan sebagainya. Kalau dia masif membuat produk-produk itu mestinya ada penghargaan ya, biar industri yang lain itu juga termotivasi gitu ya, untuk memproduksi bahan-bahan yang berbeda gitu ya, dari yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini adalah peran industri ya. Lalu setelah peran industri tentunya kita juga masyarakat harus bisa berperan ya Ibu ya, untuk bagaimana kita bisa mendukung ketahanan pangan untuk menghasilkan pangan yang tadi berkualitas dan aman gitu. Nah, perannya apa saja ini untuk masyarakat Ibu? Oke. Yang pertama tadi mindsetnya dulu ya. Mindsetnya harus diubah dulu. Sebagai individu kita mindsetnya harus diubah ya. Jangan kalau kita biasa makannya itu pakai beras itu, bahwa beras is the best. Ya. Tapi ada caranya gimana kita itu ada caranya. Maksudnya tadi saya sampaikan kalau beras itu kita bisa substitusi dengan yang lain, campur. Nah, itu kalau kita mau merubah, buka open mind sedikit lah, buka pikiran dikit bahwa kita itu sebenarnya jangan tergantung pada satu komoditi gitu ya. Karena nggak selamanya itu akan bisa diproduksi terus-menerus, apalagi lahan pertanian semakin sempit gitu ya. Sementara yang lain tuh ada, diproduksi juga ada gitu. Nah, itu bisa kalau kita sudah mau ubah mindset itu, maka dari tiap kita individu itu akan membantu ketahanan pangan ini gitu ya. Nah, kemudian di rumah sendiri kita bisa berusaha untuk mewujudkan ketahanan pangan itu diantaranya dengan seperti yang saya contohkan tadi di zaman pandemi kita itu beramai-ramai menanam ya, betul. Nah, itu bisa kita wujudkan di rumah ya. Mulai yang sederhana, misalnya kita punya sisa daun bawang loncang. Kita tancepin aja itu, kita tanam lagi, dia bisa tumbuh misalnya. Jadi kita nggak harus beli lagi, misalnya seperti itu. Terus kemudian kita punya lahan sedikit, punya pot, itu bisa kita tanami. Itu juga bagian dari ketahanan pangan gitu, diantaranya. Sekarang banyak personal yang mulai menggalakkan ketahanan pangan ini dan jadi influencer gitu, ya untuk masyarakat, untuk orang lain berusaha merubah mindset bahwa itu tuh bisa. Makanan itu bisa dihasilkan dari rumah. Nah, itu juga diantaranya yang bisa kita lakukan sebagai individu atau masyarakat gitu ya. Nah, kemudian mestinya individu yang saya sampaikan tadi, influencer, ya, yang berusaha untuk ngajak orang lain untuk berusaha mewujudkan ketahanan pangan dari rumah, gitu, itu mestinya ada penghargaan. Ya, kalau ada penghargaan, mereka ada orang lain akan termotivasi. Ya, oh iya ternyata kalau seperti itu ya memang berprestasi itu jadi suatu ya. Nah, itu akan jadikan motivasi orang lain untuk ya semakin concern terhadap ketahanan pangan ini gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi juga kita di awal sudah melihat ya Ibu ya bagaimana data ataupun skor kita sebagai negara Indonesia ini terkait ketahanan pangan gitu. Nah, ini kan tadi ada di peringkat 63 ya Ibu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa meningkatkan skor ketahanan pangan ini dengan cara kita meningkatkan juga kualitas ketahanan pangan kita? Oke. Meningkatkan skor, sebenarnya kita sudah bahas lumayan panjang lebar ya ini dari lebih banyaknya tadi ke individu ya sama industri ya. Kalau secara global memang di tangan pemerintah itu mestinya lebih baik ya, harusnya lebih baik karena namanya ketahanan pangan itu terkait kebijakan yang disampaikan yang digelontorkan oleh pemerintah, kebijakan, peraturan, program gitu ya. Itu yang digelontorkan pemerintah itu seperti apa gitu ya, agar bisa mencapai 4 pilar ketahanan pangan tadi. Itu. Ya memang tidak mudah. Memang tidak mudah, tapi itu bisa diupayakan bersama kalau ada niat yang memang tulus, itu niat yang dari hati untuk kesejahteraan rakyat, ya agar rakyat itu memang betul-betul ya sebenarnya kan prinsip kepemimpinan ya, pemerintah itu kan pemimpin ya bagi rakyatnya. Itu asalkan pemimpin itu bisa menjadi pelayan bagi rakyatnya, itu apapun akan bisa insya Allah terwujud gitu ya, kesejahteraan itu insya Allah terwujud. Nah, diantaranya program-program yang terkait dengan ketahanan pangan. Tadi sudah disebutkan banyak, ada diversifikasi diantaranya. Nah, kemudian
yang nggak kalah penting itu ya terkait impor itu harus dikaji ulang apakah memang terpaksa atau dipaksa. Ya, itu harus dikaji ulang. Di antaranya itu ya, dua itu kuncinya. Ya. Nah, lalu ketahanan pangan ini kan tadi juga bisa ada diversifikasi, ada juga budidaya alternatif bahan panganan lain. Nah, ini juga tentunya akhirnya terkait dengan bagaimana nih masyarakat bisa menanam atau bagaimana masyarakat bisa menghasilkan tanaman atau bahan alternatif lain selain padi gitu. Nah, saat ini kan kalau di Indonesia memang cocoknya sepertinya ya iklimnya ini adalah menanam padi. Makanya sekarang banyak petani padi kan di Indonesia ya Ibu ya. Nah, lalu bagaimana agar masyarakat ini bisa yakin, oh saya bisa menanam lainnya karena nanti kita bisa beralih nih bahan pangannya tidak padi terus gitu. Ini bagaimana caranya meyakinkan atau mungkin masyarakat bisa pede gitu untuk tanaman lainnya? Ya terutama pertanyaan ini lebih tepatnya bagaimana petani ya, petani dimaksud ya, bagaimana petani itu yakin gitu, saya mau nanam ini gitu, saya mau nanam ini. Misalnya mau nanam sorghum gitu. Iya, mau nanam sorghum karena nggak mungkin nanam gandum gitu ya. Bisa, tapi produktivitasnya bagaimana gitu ya. Kalau memang ada komoditas yang memang produktivitasnya bagus ketika ditanam, ada potensi karena memang itu dari hasil riset ya, dari hasil riset misalnya sorghum itu produktivitasnya memang bagus gitu. Nah, perlu ada pancingan dulu. Perlu ada pancingan dulu agar petani itu mau nanam. Apa pancingannya? Ini bisa jadi apa? Sorghum itu bisa jadi apa gitu ya. Kalau sudah ditanam tapi setelah itu nggak bisa jadi apa-apa, artinya ya sudah cuman sorghum gitu aja dimasak seperti halnya beras ya nggak ada ininya, nggak ada nilai lebihnya gitu ya. Toh udah jelas padi itu pasti lakunya gitu ya. Nah, ini nanti pasti ada hubungannya dengan IPTEK, pengembangan IPTEK ya, dari perguruan tinggi lagi-lagi dan dari lembaga riset ya. Mungkin di Indonesia, kalau di Indonesia itu lembaga riset BRIN ya. BRIN itu punyanya pemerintah gitu. Nah, bagaimana menjadikan sorghum itu produk olahan yang memang secara kalau kita makan, kita lihat itu menarik, kita makan tuh enak. Ya, kemudian cocok dikombinasi dengan lauk, dengan sayuran misalnya. Nah, ini loh jadinya kayak gini, enak loh gitu. Enak. Terus dia bisa dijadikan tepung, terus dia bisa dijadikan gula karena sorghum tuh macam-macam dan bisa dijadikan berbagai macam produk ya. Nah, kalau ini disosialisasikan secara terus-menerus, kemudian ditunjukkan ini bisa jadi ini loh. Kalau dijual kira-kira harganya sekian gitu ya. Bisa bersaing lah dengan padi, dengan beras. Nah, ini secara pelan-pelan kan bisa beralih. Gambaran kasarnya seperti itu. Ya. Jadi pancingan dulu yang pertama. Nah, di sini perlunya teknologi pengolahan pangan. Ada teknologi yang bisa mengolah hasil dari petani itu agar nanti petani bisa, nanti petani juga bisa pede gitu ya, nanam yang lain selain padi gitu. Nah, lalu kita juga lihat lagi tadi kata Budian kan lahan sekarang semakin sempit ya Ibu ya. Kita mungkin sawah-sawah banyak yang dijadikan perumahan gitu ya. Rumah. Tanam padi jadi rumah, betul. Nah, ini kan kita juga perlu ada solusi nih bagaimana kita bisa menanam tanaman mungkin yang bisa sebagai bahan makanan di lahan yang sempit juga perawatannya mudah gitu. Ini tanaman apa saja kira-kira Ibu Dian? Kalau ditanya tanaman apa saja ya, kalau butuhnya umbi-umbian berarti juga kita harusnya nanamnya umbi-umbian. Nah, tapi kalau nanam padi nggak mungkin kita punya lahan yang cukup ya untuk kebutuhan kita. Artinya tetap tanaman-tanaman pokok yang menyediakan karbohidrat untuk kebutuhan energi manusia itu memang harus dibudidayakan di lahan yang luas karena kebutuhannya banyak. Ya, di antaranya padi itu atau yang lain selain padi yang mungkin nanti bisa jadi potensi juga untuk dijadikan bahan makanan pokok gitu. Tapi yang lain itu bisa diupayakan, ya diupayakan oleh tiap individu atau rumah tangga. Misalnya sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran itu tidak harus ditanam di lahan yang luas untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ya, bahkan bisa dikatakan kita itu bisa dalam tanda kutip itu meramban. Ya, tanaman-tanaman. Jadi dari sekian banyak sayuran itu ada 100-an lebih yang kita itu baru manfaatkannya itu mungkin sekitar 10-20%. Nah, padahal banyak makanan-makanan tanaman-tanaman pangan, terutama daun-daunan, buah-buahan yang itu tidak kita kenal sebelumnya atau jarang dikonsumsi, tapi itu sebenarnya bisa kita makan. Misalnya pernah dengar nggak Mbak ada daun mangkokan?
Oh, pernah. Yang bulat-bulat itu. Iya, itu iya, kan iya. bisa dimakan sebenarnya di sayur. Oh. Sedikit orang yang tahu, tapi ada yang tahu juga. Sedikit orang yang tahu. Kalau pernah tahu juga ada daun semanggi. Di sini semanggi ya. Ini daunnya tapi. Nah, itu juga bisa dikonsumsi. Itu cuman kayak rumput aja kalau orang lihat sekilas. Nah, jadi mungkin di layar bisa dilihat ya, ada gambarnya, itu ada semanggi, kemudian ada tahu jengger ayam ya. Jengger ayam yang warna ungu tadi ya, warna ungu merah itu. Itu bisa dimakan juga. Ya, sayur. Jadi, itu kalau misalnya kita cacah-cacah, kemudian kita campur dengan telur, kita jadikan telur ceplok, itu bisa jadi bahan campuran. Bahan campuran. Iya, kemudian ada namanya bunga biden, ya. Bunga biden itu. Apa itu, Ibu? Nah, itu di gambarnya juga ada, di layar itu juga ada bunga biden itu. Kita harus turun dulu ke pekarangan-pekarangan ya untuk lihat langsung. Karena gambarnya itu mungkin belum cukup mewakili seperti apa. Tapi ini banyak sekali ditemukan. Itu juga bisa kita konsumsi. Nah, kalau kita bikin pecel itu kan taunya kan cuman bayam. Bayam, kangkung misalnya. Padahal banyak lagi yang lain-lain yang tumbuh di semak-semak gitu sekitar kita. Ada yang namanya rumput Israel, ya, nggak ada rumput Palestina soalnya ya mohon maaf, adanya Israel. Nah, itu namanya memang rumput Israel. Nah, itu juga bisa misalnya. Jadi banyak sekali. Terus ada rambusa yang tumbuh liar, itu juga bisa. Jadi banyak dan itu bisa mendukung ketahanan pangan kita. Gitu. Oke. Jadi tidak melulu pakai bahan makanan yang sudah biasa kita pakai, betul. Dan nanti juga akhirnya mungkin bisa saja dia musnah ataupun habis gitu ya Bu ya. Jadi kita pakai bahan makanan lain yang mungkin belum kita kenal dan bisa dibudidayakan dengan mudah. Tadi bisa meramban atau mungkin juga di lahan yang tidak perlu pakai lahan yang luas gitu ya. Betul. Tadi ada beberapa sayur-sayuran begitu. Jadi ketahanan pangan ini tidak hanya berkaitan dengan bahan makanan pokok saja ternyata ya Bu ya. Oke, selain bahan makanan pokok juga ada sayur-sayuran dan juga buah-buahan gitu. Nah, lalu selanjutnya ada pertanyaannya, ini adalah olahan makanannya. Masa kita mau makan sayuran seperti itu saja atau dengan mungkin direbus saja atau dimakan langsung saja kan mungkin lama-lama bosan ya Ibu ya. Nah, ini hasil olahannya mungkin bisa diolah dengan bentuk berbagai apa saja menunya. Ya, kalau pertanyaan ini balik lagi diversifikasi pangan ya Mbak ya, penganekaragaman olahan pangan gitu ya. Banyak sekali contohnya. Jadi orang itu kadang ngerasa nggak cukup. Padahal sebenarnya bukannya nggak cukup ya, tapi karena mungkin bosan dengan itu makanan itu aja. Itu karena memang belum ada pengetahuan untuk mengolah ke bentuk yang lain. Ini misalnya tempe. Tempe itu kalau orang Indonesia itu orang Jawa bilang tuh mari mati ya. Mari mati digoreng. Ya, seringnya seperti itu. Padahal tempe itu kalau mau diolah bisa jadi bahan burger misalnya, burger tempe. Terus tahu ya. Tahu itu kalau belum matang itu nanti bisa jadi sayur pengganti santan. Misalnya. Bisa tahu yang belum matang, tahu muda istilahnya. Misalnya seperti itu. Jadi pengetahuan itu memang kelihatan simple, sepele gitu ya, tapi itu bisa kita kerjakan gitu ya, bisa kita kerjakan dan ini akan menambah ketahanan pangan. Belum lagi nanti pemanfaatan bahan-bahan yang sebenarnya tidak terpakai. Misalnya nih kulit udang, kepala udang, itu kan kita buang. Nyampah kan pasti, dan nyampah, lala dan sebagainya. Ini masih bisa kita pakai. Contohnya Ibu? Contohnya kepala udang, kulit udang itu bisa jadi bumbu kayak MSG itu. Nah, kalau kita proses di rumah pun bisa dikerjakan. Ya, kita proses itu bisa. Jadi dan dengan peralatan yang sederhana tentunya yang di skala individu atau rumah tangga itu ada, gitu ya. Jadi limbah-limbah makanan yang seharusnya seolah-olah itu sebenarnya jadi limbah itu masih bisa sebagian itu kita gunakan gitu. Agar jadi makanan lagi gitu ya, agar kita juga ada ketahanan pangan di level rumah tangga atau individu gitu. Ya, masih banyak contoh-contoh lainnya diversifikasi pangan yang itu terkait sayuran, terkait dengan produk-produk komoditi lain, serealia, umbi-umbian, ikan, ya, daging, telur. Nah, itu sebenarnya
bagaimana mindset kita aja, atau mau nggak kita lebih banyak membaca gitu, atau melihat dunia bahwa makanan itu nggak cuma diolah gitu-gitu aja gitu, ya. Juga makanan itu tidak hanya itu saja bahannya gitu ya Ibu Dian ya. Bisa mungkin cari-cari informasi, kita bisa berkreasi juga dari tadi sampah makanan, bisa berkreasi dari jadi bahan yang lebih bermanfaat, dan akhirnya tidak ada penumpukan sampah makanan yang berlebih begitu ya dan Ibu itu ya. Ya manfaatnya kan banyak. Jadi ketahanan pangan, dari ketahanan pangan itu kan sampai ke arah bagaimana mencegah food waste itu tadi, sampai ke sana gitu ya. Dari skala individu gitu ya, karena individu nggak mungkin ngambil kebijakan politik, oh ini harus impor atau nggak mungkin kan, itu dari skala pribadi atau individu kita bisa yang seperti itu. Oke, jadi tidak hanya bergantung mungkin pada pemerintah, tapi kita sebagai individu ini juga bisa bergerak gitu ya Bu ya, melakukan mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa setidaknya meringankan gitu kehidupannya secara individu maupun keluarga dan rumah tangga gitu ya Bu ya. Nah ini berkaitan dengan Hari Ketahanan Pangan sedunia, silahkan Ibu pesannya untuk masyarakat, untuk pemirsa dan pendengar untuk bisa terus menjaga nih, atau mungkin bisa terus juga berinovasi dan mungkin juga bisa terus menemukan atau bisa beralih atau mungkin yang lainnya yang bisa lebih bermanfaat bagi ketahanan pangan. Silahkan. Ya, misalnya apa ya? Jadi kita misalnya jangan pernah lelah untuk membuka mindset kita atau cakrawala berpikir kita ya, jangan pernah lelah untuk membuka cakrawala berpikir kita tentang makanan. Artinya dengan semakin kita tahu banyak tentang makanan yang bisa kita konsumsi apa, itu akan semakin membuat kita itu tahu nggak hanya makanan itu saja yang bisa kita konsumsi, terus bagaimana cara mengolahnya. Jadi membuka pikiran untuk belajar tentang makanan apa saja, kemudian jangan merasa tabu kalau ada orang mengenalkan berbagai jenis makanan, gitu ya. Jangan merasa tabu kalau ini cara makannya itu mungkin agak berbeda, ya, agak berbeda dalam artian dibentuk olahan yang berbeda, gitu ya. Nah itu jangan menolak dulu, jangan menolak dulu, gitu ya. Jadi open mind agar kita itu lebih bisa bersahabat dengan ketahanan pangan. Karena bagaimanapun yang namanya makanan yang kita dapatkan itu tanggung jawab kita masing-masing, gitu ya. Betul sekali. Ya, jadi jangan pernah mengharapkan bergantung pada orang lain. Yang pertama kita harus buka pikiran kita dulu, ya, untuk bisa melakukan segala hal yang berhubungan dengan ketahanan pangan individu. Ya. Terima kasih Ibu Dian sudah berbagi ilmunya tentang bagaimana ketahanan pangan. Semoga ilmunya dan juga manfaatnya sampai kepada pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Ibu Dian untuk juga berkenan hadir di MTA TV hari ini. Semoga Ibu Dian sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat hari ini. Terus saksikan program BIM setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.